Di MPASI kita tegesin lagi rasanya dengan memberikan bumbu-bumbu yang ada di rumah. Karena membetulkan trauma tuh jauh lebih susah, Mbak. Oh, Kalau anak kita sampai pernah kita cekokin, kita paksa, kita cubit, kita ancam, atau mungkin kita tipu-tipu ya. Ayo deh buka mulut nanti mama kasih permen, tapi yang masuknya bukan permen gitu. Kalau misalnya dia GTM, orang tua juga harus ikhlas ya kalau misalnya anaknya nggak habis ini makanannya, Mbak. Jadi sebetulnya porsi makan itu adalah hak anak loh. Jadi dia mau makan sedikit, mau makan banyak itu sebenarnya hak anak kita. Hari ini kita kedatangan dokter spesialis anak dan kita akan bahas nih keresahan para ibu-ibu yaitu masalah GTM. Nah, GTM ini ternyata itu nggak melulu salah dari makanannya, bisa jadi salah dari ibunya. Tapi masa iya sih? Nah, yuk kita bahas lebih lanjut di Moms Talk. Bu Ibu, dengerin ya. Halo Dokter Nurita. Hai. Apa kabar nih dokter? Baik, alhamdulillah. Dokter, mungkin boleh perkenalan dulu nih dokter, Ya. biasanya praktek di mana, kegiatan sehari-harinya apa nih dok? Ya, terima kasih. Jadi saya Dr. Nurita, spesialis anak. Saya prakteknya biasanya di Rumah Sakit PHC dan Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Selain sebagai dokter spesialis anak, saya juga sebagai konselor laktasi dan juga konselor MPASI. Wow, Oke. lengkap. Nah, makanya hari ini kita mengundang dokter Nurita untuk membahas masalah MPASI nih dok. Karena kan kayaknya kalau anak-anak udah masuk MPASI itu jadi momok tersendiri ya dok ya buat para ibu gitu. Dan kita mendengar ada istilah yang namanya GTM alias gerakan tutup mulut. Sebenarnya kalau boleh dijelasin nih dok, GTM sendiri tuh pengertiannya seperti apa sih dok? Ya, jadi GTM tuh memang istilah yang marak ya sekarang Mbak ya. Kalau kepanjangannya sih gerakan tutup mulut. Tapi sebetulnya di istilah medis itu nggak ada gerakan tutup mulut itu. Oh, justru nggak ada Iya. ya dok ya? Jadi itu memang istilah yang dibuat oleh ibu-ibu. Ibu-ibu zaman now. Ibu-ibu zaman Iya. now yang menggambarkan betapa susahnya sih ngasih MPASI. Mulai dari anaknya mingkem, Iya, ngelepeh, buang muka, benar. nangis kalau disuapin, kalau udah jamnya makan nggak mau makan, itu Iya. pokoknya semuanya adalah istilahnya GTM. GTM. Tapi sebetulnya GTM itu mesti ada sebabnya. Nah itu yang ya mungkin kita Bakal harus kita kupas ya. harus cari kenapa sih sebenarnya menyebabkan seorang anak itu mengalami gerakan tutup mulut tadi. Gitu. Berarti pengertian GTM sendiri itu bukan cuma dia pasti tutup mulut ya. Jadi kayak dia ngelepeh, dia mungkin kayak menolak, lihat sendok udah ada rasa nangis. trauma, nangis-nangis itu juga Semua diartikan dalam GTM ini tadi. dalam bahasa awam. Oh, Ya. iya. Jadi semua kesulitan makan tuh istilahnya adalah GTM, bener. Ya. Jadi ini bahasa trennya ya bahasa kalau trennya. semisal kita udah masuk MPASI. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dok, kalau semisal di awal kali anak mulai MPASI Ya. dan dia langsung GTM, betul-betul nggak mau sama sekali, apakah itu pertanda salah di makanannya atau jangan-jangan ibunya nih yang masih perlu menggali lagi sinyal dari anaknya? Betul. Jadi memang kalau kita lihat ya, MPASI itu kan sebetulnya makanan pendamping ASI. Yes. Jadi kenapa sih seorang anak itu harus mendapatkan MPASI? Karena di usia 6 bulan ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi si kecil. Konsepnya kan itu. Ya. Terutama masalah kekurangan dari kalorinya. Kemudian yang kedua protein, dan yang ketiga adalah mikronutrien terutama zat besi. Karena itu ada namanya MPASI. Tetapi yang kita juga harus pahami sebagai orang tua adalah MPASI itu sebetulnya adalah masa transisi gitu ya. Masa transisi dari si kecil yang biasanya hanya mendapatkan ASI yang tadinya cair, yang rasanya tidak terlalu manis, Benar. yang encer gitu ya. Tiba-tiba dia harus belajar MPASI yang teksturnya lebih kental, Benar. yang suhunya mungkin beda sama Dengan ASI, rasanya juga bervariasi dengan tekstur yang berbagai macam. Nah tentu ketika ada fase transisi itu, terkadang anak kesulitan gitu ya Mbak ya untuk gimana sih caranya masukkan makanan ini ke dalam mulut, terus kemudian dia nelan, ngunyah, kemudian sampai menelan gitu. Nah itu yang terkadang orang tua dalam tanda petik belum memahami, ini anakku lagi belajar loh.
gitu. Jadi ketika ada kendala, baik itu bayinya mingkem, karena dia kan masih bingung ya. Aku lihat sendok ini aku harus kira-kira buka mulutku seberapa ya? Oh, harus diapain Ya harus ini diapa ini apa? barang apa gitu ya. Terus kemudian ada makanan di sendok, ini kok lihat ya nggak kayak biasanya. Kalau ASI kan dia tinggal glek-glek aja dan Ya, bentuknya benar, cair benar. dan lidahnya kalau ASI kan hanya bergerak depan maju mundur gitu ya. Sementara kalau MPASI kan bibir harus mengatup, kemudian lidah harus bergerak maju mundur. Nah itu yang perlu waktu untuk bayi belajar supaya dia bisa menelan makanan awal tadi namanya pure. Nah mungkin itu ibu yang belum memahami anakku ini lagi belajar, sehingga kalau bayi itu mingkem, hoek, ngelepeh, sama dia cuma dilihat aja langsung dilabel sebagai GTM tadi. Padahal itu sebenarnya dia mulai belajar dulu, karena kalau MPASI kan kita melibatkan semua indera ya Mbak ya. Iya ya, Jadi kayaknya kompleks banget gitu ya Dok harus ya. ngelihat dulu, oh ini makanan nih, harus cium dulu, oh baunya seperti ini, kemudian dia masukkan ke mulut, ini panas apa dingin gitu kan ya. Kemudian dia belajar gerakan ini, itu proses yang sangat kompleks sekali. Nah karena itu ketika ada kesulitan MPASI di awal, sebagai ibu ataupun pengasuh yang terlibat ya, baik itu kakeknya, neneknya kalau ibunya bekerja ya, ataupun juga ayah kan harus terlibat sebetulnya dalam MPASI. Tuh ayah-ayah ya, ayah-ayah ternyata harus terlibat, bukan cuma tugas ibu. Bukan hanya tugas ibu. Jadi kalau ada kesulitan, jangan segera melabel ini sebagai GTM, tapi sebetulnya kita pahami ini adalah sebuah proses transisi, sehingga seorang anak butuh waktu untuk bisa beradaptasi sampai akhirnya dia bisa makan MPASI-nya dengan baik. Nah Dok, kalau begitu kan proses MPASI ini sesuatu yang sangat kompleks. Betul. Ya, berarti dia indera melihat, mencium gitu ya, merasakan. Bagaimana kalau semisal di awal kali masuk MPASI dan ternyata anaknya ini belum mau makan, apa nih yang harus dilakuin sama ibunya atau pengasuhnya tadi itu Dok? Jadi ketika tadi masa transisi, ibu harus pahami satu, ini adalah fase belajar. Kemudian yang kedua, pastikan memang anaknya nggak ada sakit. Ada beberapa penyakit yang tersembunyi yang tanpa gejala ya, misalnya contoh anemia kurang besi. Anemia defisiensi besi atau anemia kurang besi itu kalau dia kadar hemoglobinnya belum rendah sekali, belum di bawah 7 lah katakanlah, itu secara fisik belum tampak pucat loh Mbak. Ya, jadi cuman nggak anaknya bisa kelihatan kasat mata. Jadi kita harus screening dengan pemeriksaan laboratorium. Kadang gejalanya cuman anaknya nggak minat makan, anaknya sering sakit, kemudian berat badannya nggak naik, penyerapannya kurang bagus. Pada beberapa bayi kalau dia anemia, dia butuh tes makanan yang lebih tajam. Karena biasanya pada anak yang anemia itu indera pengecapannya juga dia kurang sensitif gitu. Nah itu kita tahu dari mana? Dari screening. Sehingga sebetulnya ketika anak itu sudah masuk usia MPASI, terutama bayi ASI ya, itu sebaiknya dilakukan screening dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, cuman itu walaupun anaknya nggak ada gejala apapun, nggak menunjukkan gejala apapun, tetap kita sebagai orang tua melakukan screening itu tadi. Cuman ya, kendalanya kadang orang tua kan nggak mau anaknya ditusuk ya. Bener, agak takut ya Dok ya. Agak takut diambil darah. Sehingga kalau misalnya ada resiko dari anak itu, misalnya bayinya lahir prematur, bayinya lahir kurang dari 2.500, atau ibu anemia selama mengandung, nah itu kita berikan suplementasi. Atau misalnya MPASI-nya tidak berjalan dengan baik, jadi kita berikan suplementasi zat besi. Jadi kalau nggak mau makan, dipastikan dulu ini anak ada sakit nggak, itu satu ya, anemia kurang besi. Kemudian yang kedua ada lagi penyakit yang paling banyak tanpa gejala, itu infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing tuh gejalanya kadang ya berat badannya nggak naik, anaknya nggak minat makan, sehingga kita lakukan screening setelah tentu diperbaiki cara pemberian MPASI-nya. Itu kalau infeksi saluran kencing berarti tidak diikutin demam Dok ya? Kadang ada yang kadang ada demam, kadang nggak ada demam. Kadang ada yang tanpa demam, ada yang dengan demam. Jadi screening kalau memang dia kesulitan MPASI. Kemudian yang ketiga alergi. Alergi itu terkadang keluhannya cuman kolik, bayinya nangis aja rewel. Berarti ini start dari bayinya waktu masih ASI ya, sebetulnya usia-usia newborn sampai 3 bulan gitu ya. Tapi terkadang ada yang nggak menyadari, cuman berat badan nggak naik, ternyata setelah dievaluasi, Bu ini ada alergi. Nah mungkin ibunya nggak tahu. Jadi kalau memang susah banget dia nggak mau makan, pastikan memang anak ibu nggak ada sakit. Kemudian yang kedua, pahami bahwa ini adalah proses transisi ya. Jadi kita butuh waktu untuk memberikan kesempatan kepada si kecil belajar ya. Bukan hanya kesempatan pada si kecil, tapi juga pengasuhnya gitu ya. Baik itu ibunya, ayahnya ataupun orang tuanya sama-sama memahami bahwa ini adalah proses belajar. Kemudian yang ketiga,
ketika masuk MPASI, itu kan kebutuhan ASI itu masih bisa nih mencukupi pertumbuhan si kecil ya. Ya, berapa Tapi persen hanya dok? 70%. 70% Usia ASI 6 ya. sampai 8 bulan, tapi nanti akan berkurang dengan seiring bertambahnya waktu. 30% kita berikan dengan MPASI-nya. MPASI. Artinya yang tadinya bayi usia 0 sampai 6 bulan tuh menyusunya on demand ya, seminta bayinya dengan kita belajar mengenali tanda lapar kenyang bayi. Ketika masuk fase MPASI, maka ASI yang tadinya on demand yang kita berikan rata-rata 2 sampai 3 jam harus dikurangin. Gitu ya, harus dikurangin. Yang tadinya misalnya sehari 8 sampai 12 kali. Ketika masuk fase MPASI mungkin menyusunya hanya 7 kali, sisanya untuk memasukkan MPASI. Dikurangin ini berarti dalam artian Frekuensinya. kita bikin jadwal Iya, itu tadi ya dok. Jadi bikin ada jadwal. jadwalnya dia makan, ada Betul. jadwalnya dia nyusu Iya, gitu. betul. Jadi harus terjadwal. Yang sering kali saya temui adalah ketika masuk fase MPASI, ASI-nya masih terus. Jadi setiap bayi nangis ASI, setiap bayi nangis ASI, Jadi gitu bayi ya. ini nggak ada Nggak kesempatan untuk belajar. Merasakan rasa lapar. Jadi memang kita harus bikin jadwal makan lah, jadwal MPASI ya. Jadi ibu mulai belajar untuk memberikan ASI atau MPASI memang di jamnya. Kalau jamnya ASI ya kita berikan ASI di jam ASI. Kalau jamnya MPASI kita berikan di jam MPASI. Nah itu yang sebetulnya kita pelajari sejak newborn ya. Ya. Karena sebetulnya menyusui itu kan bayi sudah memberikan sinyal. Kalau dia nangis seperti ini tandanya apa. Kalau dia sudah mulai kecap-kecap tapi ASI-nya nggak datang, dia nangis, berarti artinya lapar. Sebetulnya kita sudah mulai bisa belajar sejak awal newborn. Dan setiap bayi sebetulnya sudah punya rutinitas yang terbentuk di fase-fase newborn. Jadi ketika MPASI kita tinggal switch aja. Yang tadinya bisa kita nyusuin jam 8 ganti MPASI. Jangan disusuin. Ya, itu Gitu. kenapa ibu juga harus peka sama sinyal dari anak. Peka dari sinyal dari Nah, anaknya. dok tadi kan sempat membahas, kita flashback sedikit ya dok ya, masalah anemia tadi. Tadi kan dokter sempat menyinggung, berarti itu sebetulnya anak-anak yang terkena anemia ini kita bisa lihat histori dari ibunya ketika mengandung. Gitu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di sini yang hamilnya udah kekurangan ya anemia itu berarti udah ada ini ya, mulai ada gambaran nih betul, nanti betul. kalau misalnya anaknya masuk MPASI di screening. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya kalau saya menambahkan ya Mbak Ji, kalau ibu hamil kan di screening ya sebetulnya. Berapa kadar hemoglobinnya, Benar. apakah memang ada penyakit menular ya. Itu semuanya di screening sehingga harapannya ketika bayi itu lahir, ibu tuh kadar hemoglobinnya sudah normal. Tetapi ada beberapa ibu yang tidak melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Jadi taunya udah trimester akhir, trimester akhir HB-nya 8, 7 gitu ya. Kalau Jadi normalnya berapa dok? normalnya kurang lebih 11, 12 lah atau 13 ya. Tapi kalau misalnya ibunya anemia dan tidak terkoreksi sampai bayi itu lahir, nah resiko anemia atau kekurangan zat besi ketika memasuki fase MPASI itu jauh lebih besar. Jadi kita sebenarnya karena Indonesia ini angka kekurangan zat besinya Cukup tinggi ya tinggi, dok? tinggi banget. Tinggi ya dibandingkan negara-negara kita yang lain, tetangga kita. Jadi sebetulnya kalau kasus anemia kurang besi itu tinggi, maka sebaiknya dianjurkan untuk melakukan screening. Anjurannya. Tetapi itu tadi, tidak semua orang tua mau loh anaknya ditusuk. Iya, sebetulnya Jadi, mungkin kita lebih ke nggak tega ya nggak dok tega, ya. nggak tega. Lihat anaknya Iya, ditusuk, terus gitu. mungkin kita harus pegangin, itu kayak itu suatu hal Iya, yang mungkin suatu- berat. Apalagi iya, kalau semisal ini terjadi pada anak-anak pertama, betul. kadang masih nyumam, jadi lebih nggak tega. iya, benar. Jadi dokter anak bisa membantu untuk melakukan apa tadi, history taking ke belakang. Ada nggak anak ini faktor resikonya dari ibunya, kelahirannya bagaimana, apakah prematur atau tidak, berat badan lahirnya berapa, terus kemudian bagaimana pemberian ASI-nya gitu ya, ibunya selama memberikan ASI bagaimana asupan gizinya, dan ketika masuk fase MPASI bagaimana sumber protein hewani yang mengandung zat besi tadi terpenuhi apa tidak. Kalau memang kurang ya kita suplementasi untuk mencegah terjadi anemia. Ya, jadi sebetulnya itu nggak cuma kita lihat dari waktu MPASI, tapi sebetulnya kita juga bisa lihat dari dia newborn sampai 6 bulan ini kemarin tumbuh kembangnya, kenaikan berat badannya itu bagaimana, supaya kita bisa tahu nih ya nanti kurang lebih anak aku ketika masuk MPASI bakal gimana gitu. Wow, ini hati-hati juga sekali. anak alergi ya. Anak alergi tuh kalau nggak ketahuan, terutama alergi protein susu sapi ya, itu biasanya terjadi proses keradangan di usus sehingga terjadi perdarahan yang tidak kasat mata lewat tinjanya gitu. Jadi kadang orang tua mengabaikan anaknya kok rewel terus, kolik gitu ya, berat badannya nggak naik gitu, tapi nggak sadar kalau itu alergi. Itu banyak yang mengalami anemia.
gitu. Jadi flashback cerita tadi yang akhirnya Iya. bisa menjadi panduan, tapi tetap kita sebagai dokter anak menganjurkan sebetulnya untuk screening ya. Karena tadi Indonesia tuh tinggi sekali ininya anemia kurang besinya ya, tapi kalau ada kendala, data-data tadi bisa kita jadikan bahan untuk mempertimbangkan apakah anak ini perlu mendapatkan suplementasi zat besi atau tidak. Itu kenapa sekarang ada tren untuk melihat pup bayi ya, Ya, Dok ya. Pupnya itu bentuknya Gimana gimana, ambiar warnanya. atau enggak warnanya gitu ya. ya. Ya nanti setelah jadi ibu kita kayaknya hobi kita berubah ya. Dokter, tadi ini ada yang sedikit menarik ya. Tadi kan dokter sempat menyinggung kalau anak-anak yang anemia itu pada saat MPASI itu diberi rasa yang lebih gitu ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan bumbu-bumbu gitu, Dok? Sekarang kan kita tahu banyak banget ya penggunaan bumbu-bumbu masak yang mana which is itu menurut saya juga sangat memudahkan untuk ibu-ibu gitu, terutama ibu-ibu baru gitu. Nah, kalau penggunaan bumbu-bumbu seperti itu tuh sebetulnya dibolehkan atau enggak, Dok? Ya, jadi sebetulnya kita mengenalkan rasa itu kan tujuannya untuk memperkaya khasanah rasa ya. Ya kalau bayi ASI harusnya udah kenal berbagai macam rasa ya, karena apa yang ibunya makan itu nyampe kan ke ASI ya, ibunya makan rawon katakanlah ya, ASInya agak sedikit berasa rawon, akan berbeda dengan bayi yang susu formula. Tetapi susu formula juga tidak lebih jelek kalau memang itu ada indikasi medis ya, Dok. Misalnya ada indikasi medis alergi atau ibunya sakit, ibunya meninggal, kita tidak bisa melakukan judge seperti itu ya bahwa ASI ini enggak. Tapi pada prinsipnya kalau bayi ASI itu dia lebih kaya rasa. Ya, jadi karena dia sudah mengenal dari makanan ibunya. Nah, kemudian yang kedua di MPASI kita tegesin lagi rasanya dengan memberikan bumbu-bumbu yang ada di rumah. Sebetulnya sih nggak harus yang rumit ya, kita bisa pakai bumbu dapur, bisa pakai gula, bisa pakai garam. Cuman hati-hati pada bumbu-bumbu tertentu yang rasanya tajam ya, seperti rempah-rempah yang mungkin kita agak pelan-pelan lah. Kalau masih 6 bulan ya jangan langsung kita kasih ya, takutnya nyeri perut dan lain sebagainya. Atau misalnya cabai gitu ya, mungkin belum saatnya. Nah, bumbu yang instan yang sudah jadi boleh saja dipakai, tetapi harus dicek dulu bagaimana komposisinya. Kemudian kita harus cek juga badan POM-nya, tanggal kadaluarsanya gitu ya. Mungkin pilihlah bumbu-bumbu yang ingredientsnya tidak terlalu rumit ya, simple aja gitu, karena bayi juga kalau sebenarnya bayi kita nggak ada masalah dengan rasa, kita tidak menambahkan bumbu, dia masih suka, sebetulnya juga nggak perlu langsung buru-buru ditambah kok, Mbak. Tapi kalau sudah mulai nggak mau makan, mungkin kita perlu pertimbangkan, oh mungkin anak ini perlu bumbu yang lebih tajam, sehingga kita perlu menambahkan gula, menambahkan garam atau bawang atau segala macam, itu bumbu-bumbu aromatik gitu bumbu-bumbu aromatik. Tapi kalau di awal lancar-lancar aja, 6 bulan nggak pakai bumbu, lap-lap aja anaknya, it's okay gitu. Siap anak aja. Mungkin nggak sama, tapi ketika dek kok nggak mau makan ya, mungkin kita perlu tambahkan rasanya, diubah sedikit teksturnya, kekentalannya, tampilan dan lain sebagainya. Gitu ya. Dokter, kapan kita bisa tahu red flag-nya gitu ya? Jadi kan kalau anak-anak yang anemia tadi ternyata mereka nggak mungkin ada delay-nya pada saat MPASI ya. Nah, kapan nih kita tahu oh ini udah red flag nih anak aku nih? Berarti maksudnya harus di screening gitu. Jadi paling gampang harus dilihat kurva pertumbuhan sih, Mbak. Kurva pertumbuhan ya, kan ada buku KIA, ada kurva WHO kan kalau di bawah 5 tahun. Jadi kalau kenaikan berat badannya sudah tidak sesuai dengan kelengkungan pita, jadi bukan hanya naik ya, tetapi harus sesuai dengan kelengkungan pita yang ada di kurva WHO, maka harus segera dicari. Jadi jangan nunggu setelah berbulan-bulan ya, karena sebenarnya kan kita kalau sekarang yang kita hadapi masalah stunting ya, Mbak ya. Stunting itu kan pendek karena kekurangan gizi yang lama atau yang kronis. Sebetulnya kita mencegahnya ketika berat badan mulai nggak naik nih. Jadi kalau hari ini bulan ini ke dokter, bulan depan ke dokter tapi nggak naik, ya dicari kenapa gitu ya. Kalau masih awal kan masih gampang. Paling kita perbaiki dosis, MPASI-nya berapa sih, komposisi makanannya, apa isinya berapa banyak dan lain sebagainya, dipastikan sakit atau enggak. Itu jadi red flag itu. Atau yang kedua, kalau misalnya gerakan tutup mulutnya udah menetap sampai 2 minggu, rasanya udah nggak ngerti lagi mesti diapain ya. Jadi kalau ngasih MPASI ke anak tuh rasanya kayak perang gitu. Anaknya ngelihat sendok aja udah banget memang, Dok. Udah perang apa segala macam. Nah, itu harus cari bantuan. Jadi ketika ada gangguan pertumbuhan atau GTM yang berkepanjangan yang sudah
2 minggu ya, kita pakai 2 minggu tidak membaik, ibu sudah putar-putar sana sini, maka sebaiknya segera berkonsultasi ya, nanti biar dokter anak yang memandu ya, apakah memang ini ada sakit atau hanya karena masalah pemberian MPASI-nya aja yang kurang tepat. Berarti sebetulnya kita rutin ke posyandu, kita rutin melakukan betul. pengecekan tiap bulan itu Betul. juga Membantu. ini tuh bekal buat nanti Bekal. pada saat anak MPASI. Betul. Apakah ada red flag? Tadi kan dokter sempat bilang kayak 1 bulan, kan biasa gini dok, kalau kita lihat kan mama-mama kadang membawa anaknya ke posyandu, dimana kan biasanya di sana tuh bukan dokter spesialis anak ya dok ya. Nah, kapan saatnya pada saat kita membawa anak ke posyandu dan itu udah kayak oh ini harus ke spesialis nih? Iya, jadi kalau di buku KIA itu ditulis di situ kalau 2 kali kunjungan berat badan tidak mengalami kenaikan sesuai kelengkungan pita atau turun ke bawah atau mendatar, maka sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis anak gitu. Jadi jangan udah berbulan-bulan gitu. Yang susah itu adalah kalau udah pendek ya, kalau udah stunting, kekurangan gizi karena nutrisi yang kronis itu kita membetulkannya sulit karena banyak aspek ya. Dan stunting itu sebetulnya bukan hanya di fase MPASI aja Mbak, tapi ketika di ASI itu biasanya di usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh mulai bayi itu agak landai kenaikan berat badannya karena di usia itu bayi udah mulai pintar ya, penglihatan, pendengaran udah jelas, sehingga kalau menyusu nggak bisa tuntas. Atau bahkan sejak dalam kandungan kalau ada masalah dengan ibunya, misalnya ibunya kenaikan berat badannya kurang, ibunya juga stunting, itu sebenarnya resiko untuk melahirkan generasi yang stunting juga. Jadi sebetulnya kita kalau mau ngatasin tadi masalah MPASI, kita tangkepnya di awal, di waktu 0 sampai 6 bulan itu tadi. Benar banget. Ternyata ini perjalanan yang panjang. Betul, ya. Gitu. Ya dok, ini kalau kita bilang ya, tadi kan kita udah ngomongin kalau misal ada red flag-nya, ada problemnya. Bagaimana ketika seorang bayi ini ternyata nggak ada, semua tuh aman. Gitu. Tapi memang dia ini masih GTM. Nah, apa yang harus dilakukan seorang ibu gitu? Karena saya pribadi merasakan momen MPASI itu momen yang sangat menguras tenaga dan emosi. Apalagi kalau misal anaknya udah nggak mau makan, kita udah nyiapin, kitanya kayak excited sendirian gitu dok. Tapi betul. Anaknya begitu disodorin, dianya tutup mulut gitu dok. Jadi yang namanya MPASI itu kalau misalnya berat badan, panjang, dan lingkar kepala itu masih bagus, kenaikan berat badan masih bagus, kita sabar aja dulu. Maksudnya nggak usah terlalu yang panik gitu loh Mbak, yang terlalu yang harus kaku begini-begini ya. Jadi namanya fase nggak mau makan pada perjalanan MPASI itu ada suatu hal yang akan sering dihadapi di umur berapapun ya, dari mulai usia 6 bulan sampai 12 bulan. Nanti kalau anaknya udah bisa jalan, masalahnya baru lagi. Jadi kita pegangnya adalah bagaimana pertumbuhan anak kita. Kemudian yang kedua, kalau memang GTM itu tadi pastikan emang nggak ada sakit, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadwalnya harus betul dulu. Karena seringkali itu yang terjadi adalah jadwalnya berantakan. Dan jadwal makan itu berkaitan sama jam tidur, jam main. Jadi anak harus bangun jam berapa, tidur malam jam berapa, jadwal tidur siang jam berapa, itu semuanya berkaitan. Mandi, main jam berapa, itu harus kegiatan harian anak harus dibuat sedetail itu berarti ya dok. Dibuat sedetail itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai anak kita trauma makan. Ya, jadi itu dia kan, dok. Agak susah ya dok ya. Kadang kita ibu-ibu tuh pengennya kayak habis kontrol, gitu ya makannya, gitu, inhale, exhale, tapi ternyata meledak juga. Karena membetulkan trauma tuh jauh lebih susah Mbak. Kalau anak kita sampai pernah kita cekokin, kita paksa, kita cubit, kita ancam, atau mungkin kita tipu-tipu ya. Ayo dia buka mulut, nanti mama kasih permen, tapi yang masuknya bukan permen gitu, tapi MPASI. Jadi dia merasa dibohongin gitu ya. Padahal MPASI tadi adalah suatu proses yang sulit loh buat anak itu. Dia harus belajar ya, belajar dari peralihan tadi, dia butuh waktu sampai usia 2 tahun. Jadi jangan sampai anak kita merasa terancam, merasa trauma atau merasa tertipu, karena itu betulkannya lebih susah gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu tadi kalau misalnya ada kesulitan, kita balik lagi, kalau masih aman, udahlah it's okay, jalanin aja, yang penting jadwalnya bagus. Kemudian ibu juga memberikan komposisi yang tepat, MPASI harus ada karbohidratnya, harus ada protein, dan harus ada lemak gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau misalnya dia GTM,
orang tua juga harus ikhlas ya kalau misalnya anaknya nggak habis ini makanannya, Mbak. Hmm. Jadi sebetulnya porsi makan itu adalah hak anak loh. Jadi dia mau makan sedikit, mau makan banyak, itu sebenarnya hak anak kita. Tugas kita sebagai pengasuh hanya untuk menyediakan makannya hari ini apa aja, komposisinya apa, berapa banyak, jam berapa dia harus makan, di mana tempatnya, udah sampai itu aja. Jadi kalau misalnya dia cuma makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, menurut kita itu kan sedikit. Iya. Tapi menurut anak kita udah cukup. Mungkin pada saat itu ibu masaknya lemaknya banyak. Hmm. Mungkin pada saat itu dia ngambil karbohidratnya yang banyak sekali sehingga dia cepat kenyang. Hmm. Atau mungkin yang ketiga nggak cocok sama menunya. Mau nggak mau ya kita harus menerima ya. Iya, iya. Enak menurut kita tapi belum tentu loh menurut anak kita enak gitu. Jadi kalau nggak habis it's okay. Ya udah jangan lupa selalu berikan penghargaan sekecil apapun yang sudah anak kita perbuat, baik itu ucapan terima kasih, pelukan atau ya memuji. Jangan memuji hasil ya, tetapi memuji proses. Iya. Itu kalau memuji hasil itu kita pengennya habis 1 mangkok, tapi dia ingat bahwa proses MPASI itu adalah satu hal yang sulit ya, dia harus ngunyah, nelan dan segala macam. Nah, jadi porsi makan itu adalah hak anak kita. Nanti akan kita lanjutkan di fase berikutnya. 2 jam berikutnya kita memberikan camilan. Harapannya dia lebih excited karena tadi makannya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kalau kita bikin camilan tetap harus ada karbohidrat, harus ada protein dan harus ada lemak. Jadi bukan cuman misalnya camilan cuman buah aja gitu loh Mbak. Itu kan kandungan gizinya kan juga kurang. Sehingga buah itu kita olah. Entah kita jadikan smoothie, jadikan puding, sehingga kekurangan porsi makan yang kita anggap kurang tadi di jadwal makan utama akan terpenuhi di jam camilan gitu. Oh, iya. Berarti ini termasuk kayak misal nih kita bikin snacknya dia tuh kayak snack-snack yang tinggi kalori. Betul. Misal kita kalau mungkin kita karena di Indonesia kita bikinnya kayak jajan pasar, jadi dikasih santan di situ bikin buat arem-arem. Nah, itu bikin kalau arem-arem juga ya. dikasih santan gitu ya, Dok, Iya, buat naikin naikin kalorinya. kalorinya. Oh. Jadi selalu setiap camilan hari ini udah ada karbohidrat, protein, lemaknya enggak. Jadi jangan cuma asal biskuit. Biskuit pun kita juga harus lihat loh komposisinya karena ada gulanya. Gitu kan, itu kan juga buatan pabrik. Jadi kita lihat apakah memang cukup atau enggak. Jadi kita menutupi kekurangan MPASI itu dari mana? Tahu dari camilan gitu. Makanya kalau bikin camilan selalu ada karbohidrat, protein dan lemaknya. Mungkin boleh dikasih contoh nggak, Dok, kayak contoh camilan yang camilan sehat. karbohidrat, ya protein, lemak itu tadi, Ya, Dok. jadi camilan tuh kan kalau kita bicara karbo kan bukan cuma nasi ya. Iya. Kan ada kentang, ada makaroni, ada bihun, ada ubi gitu ya. Jadi misalnya kita mau bikin makaroni skutel, kan udah ada tuh makaroni karbohidratnya, ada telurnya proteinnya, ada susu juga protein juga kan. Kita mau tambahin santan sedikit misalnya suka yang gurih-gurih ya boleh juga. Mau bikin misalnya krim sup jagung. Jagung juga karbohidrat, ada telurnya protein hewani, ada susu, mau tambahin keju sedikit, parutan keju juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi harus tetap ada 3 unsur itu. Jadi kalau misalnya MPASI-nya pas nggak banyak, kita dapatnya dari camilan, dari snacknya. Dok, gimana kalau semisal tadi kan dokter sempat menyebutkan kan tadi kayak beberapa ada kandungan susu sapi, keju gitu. Nah, tadi gimana kalau semisal ini snack untuk anak-anak yang alergi? Benar, karena saya yakin nih mama-mama yang nonton pasti banyak kadang anak saya alergi gitu, Dok. Jadi susu itu kan masuk protein hewani ya, Mbak ya. Jadi kita bisa kan pakai sumber protein hewani yang lain gitu. Nggak harus susu kok. Nah, terus kemudian ibu-ibu tuh yang paling takut tuh menambahkan lemak sebetulnya. Kalau saya amati, jadi sering kalau datang ke rumah sakit, emang boleh ya Dok pakai santan? Oh boleh pakai santan, nggak apa-apa. Emang boleh ya Dok pakai minyak? Boleh, nggak apa-apa pakai minyak, boleh. Jadi kalau kita lemak itu yang suka terlewat, padahal sebetulnya kalau kita lihat komposisi MPASI ya, lemak itu penyumbang 40% loh kalori. Selain karbohidrat, ya karbohidrat 50%, lemak 40%. Nah, lemak kita dapat dari mana? Dari santan, minyak, mentega atau butter. Jadi kalau misalnya nggak bisa susu, kita bisa gunakan protein hewani yang lain supaya rasanya tetap gurih. Kita bisa tambahkan santan. Jadi jangan takut untuk menambahkan santan. Iya. Karena mungkin kalau di kita orang dewasa kan kita menghindari makanan santan tersebut, Dok. Tapi kalau di anak-anak ternyata malah kebalikannya. 2 tahun pertama tapi. Nah, setelah di atas 2 tahun kita sesuaikan lagi. Jadi kalau 2 tahun pertama memang lemak itu lebih punya peran ya Mbak, karena kalorinya tadi 40% dan dia lebih tinggi kalorinya dibandingkan karbohidrat dengan protein. Jadi jangan takut menambahkan, tetapi dalam porsi yang betul. Ya jangan berlebihan juga, kalau berlebihan nanti anaknya jadi diare.
Oh. mencret. Iya ya, jadi memang kita sedikit-sedikit tapi mungkin sambil dicek ya, dikenalkan gitu. Dokter, tadi kan sempat membahas ya kalau di MPASI ini memang kita belajar gitu. Kita lihat kalau dia kenaikan berat badan masih oke, panjang badan oke, lingkar kepala oke. Tapi banyak saya melihat kadang ibu-ibu tuh yang cukup denial gitu ya. Anak saya masih aktif walaupun mungkin berat badannya udah nggak naik nih dok gitu. Nah, kapan sih sebetulnya kita harus worry walaupun misal berat badan nggak naik tapi panjang badannya dia naik, anaknya aktif. Nah, itu tuh nggak apa-apa atau sebetulnya itu juga wah ini sebuah sinyal nih gitu, harus dikoreksi, harus dievaluasi itu dok. Jadi memang pernyataan anak saya aktif nggak apa-apa tuh sering Mbak. Jadi anak-anak yang berat badannya kurang, panjangnya kurang, orang tua juga masa sih dok anak saya stunting, nggak apa-apa lari-lari aktif ya. Jadi kita baru terasa ada masalah itu ketika masuk di fase sekolah. Jadi fase sekolah tuh nanti dia akan kesulitan untuk belajar matematika, mengingat yang detail-detail tuh dia akan sulit. Fokusnya ya dok. Fokusnya juga akan sulit. Ketika masih belum fase sekolah, mungkin masih sama ya, bisa lari, bisa apa. Mungkin nanti akan kelihatan ketika dia mulai belajar bicaranya agak terlambat. Jadi memang terkadang suka neglect, suka terlewat kalau kita tidak rajin kunjungan ke posyandu, puskesmas atau ke dokter spesialis anak. Berarti memang screening berkala. Screening berkala. Jadi anak-anak yang modalnya bagus ya, misalnya contoh katakanlah bayi yang lahirnya langsung menangis, berat badan bagus, cukup bulan apa segala macam, punya resiko yang sama dengan anak-anak yang lahirnya prematur, tidak langsung menangis kalau kita tidak memberikan nutrisi yang baik, tidak memberikan stimulasi yang baik, tidak memberikan lingkungan yang bagus untuk pertumbuhan perkembangannya. Jadi kalau misalnya ada salah satu parameter pertumbuhan yang tidak normal di anak kita, walaupun itu cuma berat badannya, kalau saya segera kejar gitu supaya PR-nya nggak terlalu banyak gitu. Makin banyak makin susah untuk dikoreksi gitu ya. Apalagi kalau di fase golden period MPASI kan ada fase golden period ya Mbak, di usia 6 sampai 9 bulan. Nah, itu benar-benar dimanfaatkan, kita kenalkan berbagai macam rasa, tekstur, suhu gitu ya, tampilan-tampilan yang menarik itu di usia 6 sampai 9 bulan di awal-awal fase MPASI. Berarti tetap kita balik ke rulesnya kalau 2 bulan berturut-turut tidak kenaikan berat badan, 2 kali pengukuran tidak naik, walaupun itu anaknya aktif, panjang badannya dia tetap naik, tetap harus kita evaluasi ya dok ya. Harus evaluasi. Wow, ternyata ini ilmunya banyak sekali ya ibu-ibu di sini ya. Nah dok, ngomongin MPASI ini kan cukup kompleks ya. Apalagi tadi kita bilang kan ada waktu belajar antara 6 sampai 9 bulan gitu. Nah, period itu ya. Sedangkan di antara waktu 6 sampai 9 bulan ini kan lompatannya cukup banyak ya dok ya untuk anak MPASI, mulai dari teksturnya, dari rasanya, dari porsinya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana jika sejak awal memang anak ini tidak bisa naik porsi gitu kan. Sekarang tuh ada istilah trennya small eater gitu ya. Nah, apa sih tips mungkin buat dok? Apa sebenarnya gini dok, apakah small eater itu memang ada? Nah, kalau misal memang itu ada, bagaimana cara kita mensiasati anak yang small eater ini tadi dok? Ya, jadi small eater tuh ada memang ya. Tetapi diagnosis itu sebaiknya tidak dibuat sendiri. Tapi dibuat oleh dokter spesialis anak ya. Cuman gampangnya adalah ketika kita sudah membuat jadwal makan yang betul ya, antara makan satu dengan yang lain itu 2 jam sampai 3 jam. Itu kenapa kita buat seperti itu panduannya, karena memang dengan 2 sampai 3 jam itu harapannya lambung, perut udah kosong, sehingga otak menangkap sinyal ini kosong loh. Jadi kamu harusnya lapar, kirimlah sinyal lapar gitu. Jadi anak mau makan. Jadi kita kasih 2 sampai 3 jam. Kalau misalnya 2 sampai 3 jam dengan jumlah ASI ya atau susu atas indikasi medis yang sudah dihitung oleh dokter spesialis anak, dia memang tidak bisa menghabiskan porsi makan. Jadi sebenarnya MPASI itu bisa dihitung sih Mbak. Kalau anak umur 6 bulan tuh harusnya nasinya berapa banyak, protein hewaninya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, itu bisa dihitung ya. Kalaupun tidak bisa ketemu sama dokter anak, di buku KIA pun sebetulnya ada berapa kebutuhannya. Kalau memang jadwalnya sudah betul, anak tidak dalam kondisi sakit, dia nggak bisa menghabiskan porsi makan sesuai dengan anak seusianya, mungkin dia betul small eater. Tetapi tetap harus dikonsultasikan ya, karena sekali kita melabel small eater, itu maka konsekuensinya panjang ya,
Nekat ya. Jadi nanti kalau didiagnosa sendiri jadi anakku small eater, tapi didiagnosa sendiri jadi keliru. Nah, ketika memang betul diagnosa small eater, bukan berarti anak kita nggak bisa makan ya. Anak kita tetap harus tumbuh dan berkembang sama seperti anak-anak yang tidak small eater. Tetapi kita menyiasati bagaimana cara memberikan MPASI-nya. Jadi anak-anak yang small eater kan tidak bisa makan dalam jumlah yang besar. Sehingga kita memberikan makanan yang sedikit tetapi kalorinya besar. Dengan memberikan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, jadi bisa ditawarkan setiap 1 sampai 2 jam dengan kalori yang jauh lebih besar. Kita mungkin bisa tambahkan lemaknya gitu ya, atau karbohidratnya kita bisa tambahkan dengan protein hewani yang terbagi di beberapa jam sesi makan. Itu bisa. Jadi tetap anak small eater harus tumbuh baik gitu, dan orang tuanya memang harus kreatif bikin menu ya, karena anak itu kan cepet bosen. Jadi kalau misalnya kita kasih menu yang sama di setiap 1 sesi makan, biasanya nggak mau. Jadi minimal harus ada dua pilihan menu di setiap 1 sesi makan, dan itu diizinkan. Untuk misalnya dia nggak mau, kita bisa ganti menu yang kedua. Oke. Gitu. Bagaimana dengan picky eater, Dok? Nah, ini tuh saya pernah dengar katanya kalau mamanya waktu hamil atau waktu nyusuin nggak terlalu banyak mencoba berbagai jenis makanan ya. Itu katanya bisa ke bawah sampai anaknya picky eater. Iya, iya benar itu. Oh, benar ya, Dok ya. Wow. Jadi kita ibu hamil, ibu menyusui harus mencoba makanan sebanyak mungkin. Iya, jadi memang dikatakan begitu. Jadi kalau ibu hamil yang makanannya pilih-pilih gitu ya, waktu menyusui juga seperti itu, ada beberapa bayinya akhirnya berlanjut jadi picky eater. Jadi memang kan betul ya, kalau kita mau mengajarkan anak kita jangan pilih-pilih makanan, maka role modelnya kan orang tuanya dulu gitu ya. Jadi children ya, do. jadi kalau kita mau anak kita suka sesuatu ya kita harus contohkannya sejak dalam kandungan, karena sebetulnya cairan ketuban pun itu kan jadi makanan bayi ya. Jadi Dan ada itu rasanya. ada rasanya. Jadi kita mengenakannya sejak dalam kandungan, kemudian fase menyusui, baru fase masuk MPASI. Jadi memang sebelum misalnya kita pingin anak kita nggak pilih-pilih makanan, jadi yang dipersiapkan adalah ibunya dulu pada saat remaja. Jadi pada saat remaja, seorang ibu yang sudah memasuki calon ibu ya, yang sudah memasuki fase remaja, ya jangan picky eater, tidak boleh anemia gitu Mbak. Jadi kalau kita bicara masalah nutrisi ini kan kita ngomong anak ya, yang kita harus persiapkan adalah calon ibunya dulu dan calon ayahnya loh. Jadi yang kita siapkan bukan cuma remaja putri, tetapi juga remaja pria. Iya, remaja pria panjang ya. Mundurnya itu panjang. Mundurnya panjang. Jadi remaja pria dan remaja putih harus siap, baik itu secara fisik dan psikisnya gitu ya. Kemudian pada saat mengandung dia juga harus siap, nutrisi harus terpenuhi dengan baik, psikisnya apa segala macam, karena itu akan terbawa sampai nanti akhirnya picky eater. Kalau udah MPASI picky eater gimana, ya udah kita ajarin anak kita untuk menyukai dengan pelan-pelan tanpa memaksa, memberikan contoh. Kita coba bikin makanan dengan tampilan yang menarik, tetapi tentu harus mulai dari orang tuanya dulu kalau kita pingin anak kita tidak picky eater. Gitu. Saya nih sempat penasaran, dari tadi kan dokter menyinggung ternyata keberhasilan MPASI itu juga tugas seorang ayah gitu. Nah, sebetulnya seberapa peran dan bagaimana peran ayah dalam keberhasilan MPASI anaknya? Iya, jadi memang kan kebanyakan ayah tuh memang bekerja ya. Tetapi sebetulnya kan ada tuh waktu weekend lah paling nggak untuk nemenin anak sebenarnya ya. Nah kalau dia di fase-fase balita itu Mbak, itu paling seneng kan anak tuh diajak untuk terlibat sebenarnya ya. Terlibat untuk milih makanannya, nyiapin alat-alat makannya, masak dan lain sebagainya. Nah, keterlibatan ayah adalah memberikan contoh sebetulnya. Yang memberikan contoh dan mendampingi ibu ketika ibu tuh benar-benar lelah gitu. Nggak ngerti lagi nih aku tuh harus gimana, tuh masa ini anakku nggak suka. Jadi peran itu bisa digantikan dengan ayah dulu untuk nyiapin supaya ibunya break dulu. Karena kalau ibu itu stres pasti akan nampak kan di raut wajah. Betul. Gitu. Nah pada saat MPASI itu yang anak yang butuhkan tuh bukan hanya dia habis makanannya, tetapi dia menangkap emosi ibu juga. Jadi kalau ibunya kesel, ibunya raut mukanya marah, nggak suka, itu anak juga
merasa tertekan. Jadi ketika ibu itu burn out, maka peran itu bisa diambil sama ayah. Biarkan ibunya me time dulu lah gitu ya, supaya dia ada kesempatan untuk istirahat juga. Jadi saling melengkapi gitu supaya ya. ayah juga merasakan burnout-nya ibu. Jadi nggak cuma ibunya doang ya dok ya. Oke, nah dok, ini kan juga ada tren ya dok ya, kayak nggak apa-apa deh, yang penting anakku makan. Entah itu misal kalau kemarin tuh ada sempet pakai galon gitu dok, nanti disuapin lewat lubangnya galon. Terus ada yang pakai centong nasi, ada yang pakai mobil-mobilan gitu ya dok ya. Terus ada yang pakai kayak mainan buat jadi sendok nyuapin anak. Nah sebetulnya aktivitas seperti itu apakah berpengaruh ke psikologisnya anak ketika makan gitu, atau sebetulnya ya aktivitas itu fine-fine aja untuk dilakukan? Ya, jadi itu saking ibunya bingung ya, Betul. gimana caranya, pokoknya harus masuk gitu ya. Jadi sebetulnya MPASI itu kita tidak bicara hanya harus habis porsi makannya, anak harus bertumbuh secara angka, berat badan nambah, panjang dan lingkar kepala, tetapi kita mengajarkan proses, Mbak, di MPASI itu ya, proses bahwa makan itu yang betul harus duduk loh, nggak boleh makan itu sambil jalan-jalan gitu kan. Ketika kita dewasa, kalau kita ngeliat orang dewasa makan sambil jalan kan juga aneh ya. Itu yang kita ajarkan supaya anak kita tahu bahwa makan itu duduk, makan itu di meja makan, nggak harus meja makan yang mewah, misalnya nggak ada ya udah tempat makannya di mana sih gitu ya. Makan itu kalau orang Indonesia ya pakai tangan kanan gitu ya, itu yang kita ajarkan. Terus kemudian boleh nggak sih pakai tangan? Ya boleh, asalkan kamu cuci tangan dulu. Jadi medianya ya media sendok, atau mungkin pakai tangan pada seberapa kelompok orang tertentu yang memang dia suka pakai tangan. Nah itu yang pengen kita ajarkan. Jadi kalau kita mengajarkan MPASI ya kita ajarkan cara yang betul tadi, tidak dengan teknik manipulatif ya, sehingga anak merasa dibohongin gitu. Ya tadi seperti saya bilang, ayo kamu buka mulut kasih permen, ternyata yang masuk nasi gitu ya. Dan agak sedikit kurang tepat kalau nanti ketika dewasa kita pun terbiasa makan tapi sendoknya mobil gitu, kebayang gak sih? Jadi yang kita pengen ajarkan adalah bagaimana sebetulnya cara makan yang betul. Sehingga kalau tadi balik lagi, kalau anak kita nggak habis, dia uring-uringan, nggak mau, kita berikan waktu maksimal 30 menit. Yang penting jadwalnya sudah tertata. Mau habis atau tidak habis itu adalah hak anak. Tidak perlu kita paksakan sampai kita mengancam atau pakai media lain sehingga menimbulkan trauma atau bahkan kesan di anak kita bahwa MPASI itu nggak menyenangkan gitu ya. Jadi kita pakai cara yang betul aja. Kita pengen nanti pada akhirnya ketika dewasa anak kita bisa makan dengan sendok dan garpu, duduk yang baik gitu di meja makan, di jam-jam yang bagus, dan pada saat lapar dia harus makan, dan pada saat kenyang dia harus berhenti. Nah itu yang diulang-ulang sih sebenarnya Mbak. Jadi mungkin boleh aja tapi sepertinya kurang tepat ya. Tapi kalau kita lihat di budaya Indonesia ya dok ya, kayaknya kan satu anak itu banyak sekali tangan yang ikut campur gitu. Jadi kadang ibunya oke, ibu mengajarkan anak makan harus duduk, anak makan harus misal menggunakan sendok ini gitu. Tapi kan kadang ada ya dok ya, misal intervensi dari orang-orang luar, dari neneknya, dari tetangga gitu. Itu yang membuat seorang ibu tuh jadi bimbang. Iya, bimbang dan mungkin itu tekanan juga ya dok ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang ibu gitu, karena menurut saya ketika menghadapi anak GTM ini kan sudah sangat menguras tenaga dan emosi gitu. Terus ketambahan omongan-omongan dari orang sekitar ini tadi dok. Betul sekali. Jadi itu nggak bisa dihindari ya Mbak, karena kita kan beda generasi ya. Zaman saya dulu waktu belum segencar ini ilmu MPASI juga banyak beberapa hal yang memang harus dikoreksi. Tetapi sebetulnya kesadaran kita aja sih, baik itu eyang, kakek atau nenek, untuk sama-sama belajar ya bahwa sekarang eranya udah beda gitu. Era ilmu MPASI juga di zaman dulu sama sekarang juga berbeda. Itu tergantung orangnya sih. Kalau mungkin saya anjurkan ke orang tua yang ke poli, kalau ada kesulitan diajak yuk eyang sama kakeknya. Ini ikut berkunjung ke dokter anak supaya sama-sama memberikan masukan, karena yang disampaikan sama Mbak Ung tadi benar, dan itu di lapangan banyak sekali. Betul, bagi bully antar ibu dan ibu. Itu banyak banget. Jadi sebetulnya ya ibu sama ayah harus kuat dulu, ada yang dipegang gitu ya, kita ikutin aja saran dari dokter spesialis anak yang terdekat aja, yang kita ini ya, yang kita
tampung masukannya, tetapi terkadang memang eyang dan kakek ini agak berbeda. Jadi mungkin diajak sekalian untuk konsultasi supaya persepsinya sama. Karena masalah GTM itu menjadi sulit kalau ibu dan ayahnya oke setuju, tetapi eyang sama kakek neneknya nggak setuju, berbeda. Apalagi kalau cucunya udah nangis, ya udahlah susu aja gitu, nggak usah makannya, nggak usah dihabiskan. Nah itu yang akhirnya membuat tekanan buat ibu, dan itu fakta yang di masyarakat begitu. Jadi Betul mungkin sekali. sama-sama diajak belajar aja. Ini diajak berkunjung kalau memungkinkan untuk ketemu dokter spesialis anak bareng-bareng ya. Oke, nah kalau dari pengalaman dokter ya, kesalahan yang paling sering dilakukan ibu pada saat memulai tahap MPASI ini apa, Dok? Kesalahan yang tersering adalah tidak punya jadwal makan. Ya, jadi ketika fase transisi itu masih sering memberikan ASI atau susu formula yang atas indikasi medis tadi tidak di jamnya. Atau misalnya makan yang nggak habis tadi, makan nggak habis, kemudian diberikan ASI atau susu. Harusnya di break aja setelah selesai makan, minum air putih, beres-beres semuanya, biarin main anaknya. Nanti 2 jam baru kita tawarin camilan. Jadi yang tersering adalah jadwal makannya tidak terbentuk sehingga orang tua belum mengenali sinyal lapar kenyang dari anak, dan kita terlalu memaksakan anak itu harus menghabiskan porsi makan menurut ekspektasinya. Jadi harus menghabiskan versi makan menurut versi kita. Padahal anak kita mungkin udah kenyang ya, udah kenyang banget, jadi emang nggak mau makan lagi gitu. Jadi kita memaksakan menurut versi orang tua. Itu sih yang sering, Mbak. Ada nggak Dok tips buat ibu-ibu, mungkin ini ibu-ibu baru yang bingung ya, kayak mulai dari mana nih untuk membuat jadwal makan anak gitu? Ya, jadi memang kuncinya kan di jadwal makan. Jadi kalau ibu-ibu nggak bingung, supaya nggak bingung, ibu pelajari 1 bulan akhir deh. 5 sampai 6 bulan itu kan sebenarnya bayi itu udah punya siklus ya. Ditulis aja jam segini biasanya anakku ngapain. Cuman yang hati-hati adalah ketika kita memberikan overfeeding ya. Kadang ibu-ibu tuh nangis sedikit nenen, nangis sedikit susu gitu. Jadi mungkin ada kalanya 5-6 bulan itu berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis anak supaya dicek ini overfeeding nggak. Kalau memang enggak, ya ibu tinggal tulis jadwal hariannya. Nanti tinggal diambil tuh yang harusnya netek, tinggal diganti aja sama makan. Jadi sebetulnya setiap anak punya jadwal sendiri. Memang secara umum dikatakan 2-3 jam lah nunggu supaya bayinya lapar. Tetapi tiap anak punya ritme sendiri. Ada yang misalnya harusnya jam 8 makan loh Dok, tapi biasanya anaknya tidur jam 8. Ya udah suruh tidur aja dulu. Tidur, nanti bangun minum air putih baru makan. Jadi gitu. Jadi di usia 5-6 bulan coba konsultasi sama dokter spesialis anak, kemudian ditulis ritme hariannya, dipastikan dia overfeeding atau tidak. Nah itulah yang jadi panduan ibu-ibu untuk membuat MPASI di rumah. Oke, berarti kalau semisal memang pada saat anaknya nggak mau makan dan anaknya ini ternyata nangis, itu memang nggak seharusnya kita langsung kasih ASI saat itu. Jadi kita tenangkan dulu. Tetap pemberian ASI itu di jam berikutnya. Betul. Ya Dok. Dan jangan dipaksa sendoknya masuk. Kalau dia masih nangis-nangis, jadi kalau mulutnya masih nutup, dia nangis-nangis, di awal MPASI ngelihat sendok aja udah takut, tenangin dulu. Kalau kita paksain masuk malah trauma. Kita kan kayak dipaksa kan gitu. Kita pun sendiri juga sama orang dewasa masih dari dipaksa kan juga akhirnya memberikan kesan bahwa MPASI itu paksaan gitu. Ya. Kalau udah trauma nih Dok, apa yang harus dilakukan ibu-ibu Dok? Nah itu kalau udah trauma kita take a break dulu lah. Kalau perlu mungkin sering-sering bonding dulu, menyusu dulu mungkin lebih sering, skin to skin sama bayinya. Kemudian kalau dia takut sama sendok, ya kita pakai alat makan yang lain ya, mungkin sendoknya diganti warnanya, kita bisa pakai tangan misalnya gitu ya. Terus kemudian tampilan MPASI-nya dibuat dan suasananya dibikin relax aja. Mungkin kalau memang kita datangkan lagi sendok masih nggak mau, it's okay, ya udah netek dulu gitu ya. Sambil mungkin pada saat masuk jam tidur itu Mbak, ketika bayi udah mulai ngantuk, kita bisa ajak ngomong bayinya. Mungkin minta maaf dulu ke bayinya, maaf ya nak, karena mama udah maksa kamu makan gitu ya, mama minta nanti ke depan diperbaiki dan lain sebagainya. Itu disampaikan ketika masuk bayi mau tidur, dan itu lebih masuk. Jadi orang tua ya harus minta maaf ya, menyadari bahwa oh mungkin aku pernah maksa anakku makan sehingga dia takut untuk memulai MPASI gitu. Jadi bayinya lebih
lebih tenang. Tapi yang penting suasana tegangnya tuh Rilis dulu. dirilis dulu. Jadi Sering-sering main aja sama bayinya, main ciluk, dada apa segala bacain macam. buku, Bacain ya. buku, ya mungkin MPASI-nya kendorin dikit. Nanti 2 minggu dievaluasi. Kalau memang kesulitan ya baru nanti ketemu sama dokter anak ya. Jadi Gitu. memang di fase MPASI ini ternyata mungkin belum tentu anaknya GTM. Gitu ya dok ya, tapi mungkin ekspektasi kita yang gitu ya yang terlalu tinggi, karena apalagi kan sekarang era media sosial cukup banyak sekali. Iya, Kita iya. kadang lihat kok anaknya ini kayaknya Mau. enak banget makannya, kita jadi Betul. banding-bandingin sama anak kita gitu. Padahal setiap anak itu punya caranya masing-masing ya dok, dan tetap betul. kita sebagai ibu harus sensitif sama sinyal-sinyal dari anak kita. Wow, luar biasa sekali. Terakhir dokter, mungkin dokter boleh menyampaikan pesan untuk para ibu-ibu yang sekarang lagi berjuang menghadapi drama-drama MPASI untuk anaknya. Iya, baik. Jadi ibu-ibu semuanya, ketika kita ada kendala dalam pemberian MPASI, kita coba evaluasi dulu ya, apakah memang anak kita satu ada sakit apa tidak. Kemudian yang kedua, kita evaluasi bagaimana cara kita memberikan MPASI kepada anak, apakah memang sudah sesuai dengan cara pemberian MPASI, dan hindari untuk sampai menimbulkan rasa trauma ya untuk anak-anak, supaya MPASI ini menjadi perjalanan yang nyaman, yang menyenangkan, dan juga yang harus dipersiapkan bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tua, baik ibu, ayah, dan juga orang-orang di sekitarnya, termasuk kakek nenek, untuk belajar bagaimana cara memberikan MPASI. Tapi kalau sudah ada red flag, kenaikan berat badan sudah kurang, apalagi memberikan MPASI yang sudah sangat kesulitan, sudah 2 minggu, diperbaiki tidak kunjung ketemu solusi, maka sebaiknya ketemu dengan dokter spesialis anak. Mungkin itu ya Mbak. Ya, terima kasih Sama-sama. dokter.